Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baiklah, semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan serta arahan yang akan disampaikan oleh Kepala MSI. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih, Mas Kris. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Baik, Ibu. Oke. Tadi suara Mas Kris agak terputus sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati narasumber kita, Mas Nafis Hairul Huda, dari Kasupokja Dapodik dan Transformasi Digital Sedijen Paudasmen. Yang kami hormati, banggakan, teman kami bekerja, Mas Kris, beserta teman-teman, para panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang kami banggakan, yang turut serta mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting ini. Meskipun ini daftar tunggunya ada sekitar 180-an ya, mudah-mudahan bisa diberitahukan kepada teman-teman dari satuan pendidikan untuk bisa mengikuti melalui Zoom meeting agar tidak tertinggal informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, Bapak dan Ibu, kita dipertemukan secara virtual melalui layar kaca ini dalam rangka percepatan sinkronisasi Dapodik bagi satuan pendidikan dalam rangka menghadapi cut-off ini ya, tanggal 31 Agustus. Puji dan syukur tentunya tak lupa selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasannya sampai saat ini Bapak dan Ibu di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 95% dari target kita 100% seluruh satuan pendidikan sinkron Dapodiknya untuk persiapan cut-off ya, dana BOS P. Ada beberapa persyaratan untuk satuan pendidikan nantinya menerima dana BOS P di tahun 2024 ini. Di antaranya adalah Bapak dan Ibu di satuan pendidikan memiliki nomor pokok standar sekolah nasional yang terdata pada Dapodik. Nah, ini diharapkan Bapak dan Ibu di satuan pendidikan memastikan penyelesaian data NPSN-nya valid melalui dashboard residu. Barangkali nanti Mas Nafis bisa menyampaikan lebih detail mengenai dashboard residu ini, agar nantinya sekolah-sekolah kita bisa segera sinkron, gitu ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, bahwasanya satuan pendidikan telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real yang ada di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun 2023 ini. Kita saat ini berada di posisi tanggal 24 Agustus. Otomatis sekitar 1 minggu lagi Bapak dan Ibu kita akan segera cut off. Bapak dan Ibu, yang ketiga syarat untuk menerima dana BOS ini adalah memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan, terutamanya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata di dalam Dapodik. Ini nanti juga mohon dipastikan di dashboard residu apakah sudah diupdate informasi mengenai izin penyelenggaraan pendidikan, terutamanya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Syarat yang keempat, Bapak dan Ibu memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Kami yakin
satuan pendidikan sudah memiliki nomor rekening tersebut. Hanya nanti dipastikan datanya sudah diupdate sesuai dengan yang saat ini real ada di satuan pendidikan. Bahwasanya syarat penerima dana BOS ini juga bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama dan bukan pula merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwasanya saat ini dari 53.492 satuan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, di jenjang SD dari 18.694 satuan pendidikan, ini tinggal 103 SD lagi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa sinkron. Selanjutnya untuk jenjang SMP dari 3.495 tinggal kurang 107 lagi Bapak Ibu. Data kita akan sinkron 100%. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti bisa sinkron untuk jenjang SMP. Jenjang SMA dari 882 tinggal 42 lagi. Mudah-mudahan 42 satuan pendidikan itu hadir melalui Zoom meeting ini, sehingga nanti jika ada persoalan yang barangkali dihadapi oleh Bapak dan Ibu bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kita dan mendapatkan solusi. Jenjang SMK Bapak Ibu dari 1.595 satuan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, kurang 85 lagi Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu di jenjang SLB ini tinggal 2 lagi dari 188 satuan pendidikan SLB. Nah, yang paling banyak ini sepertinya di jenjang PAUD, PKBN maupun SKB yang barangkali nanti jika ada persoalan-persoalan terkait dengan sinkronisasi data, mohon untuk bisa ditanyakan langsung kepada narasumber untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu, dan barangkali teman-teman kami yang dari BPPMP Provinsi Jawa Tengah nanti juga bisa turut membantu apa yang menjadi persoalan-persoalan Bapak dan Ibu sehingga data kita bisa sinkron 100%. Bahkan ada beberapa praktik baik Bapak Ibu di beberapa kabupaten kota yang sudah diselenggarakan terkait dengan sinkronisasi Dapodik. Kemarin kebetulan saya ke Kabupaten Temanggung, itu luar biasa di sana. Bahkan semua sekolah itu diundang one on one begitu ya, di 4 des. Ada yang meja yang khusus untuk sinkronisasi Sarpras, ada meja khusus untuk sinkronisasi PTK, ada meja khusus untuk sinkronisasi data siswa dan sebagainya, sehingga tentu saja ini memudahkan Bapak dan Ibu ketika sinkronisasi data. Mudah-mudahan praktik baik ini bisa ditiru pula oleh kabupaten kota Bapak dan Ibu, mengingat ini tinggal sedikit sekolahnya gitu ya, sehingga jika itu dilakukan one on one tentu akan lebih mudah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti secara teknis kendala-kendala yang dihadapi Bapak dan Ibu terkait dengan sinkronisasi Dapodik, kita telah hadirkan narasumber dari pusat, Mas Nafis Khairul Huda. Mohon nanti dibantu sekolah-sekolah kami, Mas Nafis. Harapannya seluruh sekolah yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini semuanya sinkron. Target kita adalah 100% dan mudah-mudahan itu bisa kita capai secara bersama-sama. Salah satunya melalui media ini. Nanti jika media ini tidak cukup untuk bisa menyelesaikan persoalan, tentu ada strategi lain yang ditempuh oleh BPPMP Provinsi Jawa Tengah atas arahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini semuanya sinkron. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas semangatnya. Mohon Mas Kris, ini ada tinggal 86 orang saja yang menunggu di ruang tunggu, nanti bisa diarahkan untuk bisa mengikuti melalui YouTube agar tidak ketinggalan informasi dan bisa mendapatkan jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh satuan pendidikan kita.
Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala partisipasinya. Mohon nanti bisa mengikuti dengan baik dan bisa menanyakan secara langsung kepada narasumber mumpung ketemu meskipun secara virtual. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan percepatan sinkronisasi Dapodik untuk seluruh satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dengan ini kami buka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya dan sudah berkenan untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Oke. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita ke acara selanjutnya, Kepala Jawa Tengah, bahwa kegiatan webinar ini juga disiarkan di live di link YouTube BPPMP Jawa Tengah. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih Suaranya Mas Kris termute. ya, sudah Ibu nih, sama ya. Terima kasih Ibu atas arahan dan sudah membuka acara webinar pada siang hari ini. Kami ulangi sekali lagi seperti yang diarahkan oleh Ibu Kepala BPM Jawa Tengah tadi bahwa acara webinar ini juga live di streaming YouTube BPMP Jawa Tengah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bisa masuk di room Zoom, kami harapkan bisa untuk membuka di link streaming YouTube kami. Dan juga Bapak Ibu peserta kami mengingatkan nanti akan ada link absensi yang akan di-share oleh host kami nanti di chat Zoom ini. Jadi nanti akan di-share sesaat sebelum penutupan. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti, Bapak Ibu peserta webinar, yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Ahmad Mudhofir, SPD, MT. Untuk itu, kepada Bapak moderator, Bapak Ahmad Mudhofir, waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan. Pak Ahmad Mudhofir, apakah sudah hadir di room ini ya? Jika kesulitan masuk, langsung Mas Kris saja mungkin ya. Oh, iya. Terima kasih Bu. Ini mungkin karena Bapak Ahmad Mudhofir baru ada acara juga. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, karena narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, untuk itu kepada yang terhormat Bapak Nafis Khairul Huda untuk waktu kami haturkan. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Kris. Izin Bapak Ibu, suara saya cukup jelas atau ada delay atau mungkin suaranya? Jelas sekali Pak. Jelas. Jelas. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini satu kehormatan saya diundang oleh teman-teman BPMP ya untuk ngisi webinar terkait dengan percepatan sinkronisasi Dapodik khususnya untuk di Jawa Tengah. Tadi mungkin Bu Heni sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan persyaratan untuk untuk persiapan ya nanti untuk cut-off BOS itu seperti apa persyaratannya. Tapi nanti mungkin kita bisa coba masuk lebih dalam ya untuk materinya. Oke, sebentar saya coba share screen.
Untuk share screen-nya udah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, baik. Jadi mungkin di sini nanti ada beberapa yang coba kami bahas. Yang pertama terkait dengan dasar hukumnya, kemudian lini masanya di Dapodik itu seperti apa sih sebenarnya? Kita mau pengembangannya seperti apa, kemana aja? Kemudian ini ada yang masih belum saya masukkan, nanti mungkin lebih terkait dengan progres ya. Nanti mungkin saya tampilkan lebih detail lagi kabupaten kota mana saja yang masih perlu ditingkatkan untuk progres pengirimannya. Lalu pembaruan di Dapodik yang saat ini itu apa saja yang kita tambahkan ya di versi yang terbaru. Oke. Yang pertama mungkin dari sisi dasar hukum ya Bapak Ibu ya. Untuk dasar hukum penyelenggaraan Dapodik sendiri ini kalau kita lihat cukup banyak. Yang pertama itu dari kemarin ada Perpres dari Pak Presiden ya, Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi di situ disampaikan bahwa untuk Kemendikbud ini memang berhak untuk menyelenggarakan pendataan terkait dengan pendidikan. Kemudian turunannya di Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di situ diatur siapa saja yang bertugas sebagai wali datanya siapa, kemudian produsen datanya siapa, gitu ya, yang didata apa saja. Kemudian ada turunannya lagi Bapak Ibu, ini ada turunan di Kemendikbudristek nomor 303 tahun 2022 tentang petunjuk teknis data pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta kursus dan pelatihan. Jadi untuk SOP-SOP terkait dengan nanti bagaimana cara untuk mengajukan NPSN baru, kemudian untuk penutupan satuan pendidikan, lalu untuk proses pengajuan NISN nanti seperti apa, itu diatur di Kepen 303 ini. Bahkan sampai tugas dari operator sekolah itu apa saja, tugas dari kepala sekolah itu apa saja, lalu dari dinas pendidikan apa saja. Itu ada semuanya di Kepen 303. Kemudian ini kemarin juga ada surat edaran ya dari Pak Dirjen terkait dengan pemutakhiran data pokok pendidikan semester 1 tahun ajaran 2023. Di situ kami masukkan juga ya terkait dengan persyaratan untuk cut off, untuk persiapan cut off 31 Agustus nanti. Kemudian kita juga sampaikan juga terkait dengan verbal gitu ya, yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dan dinas terkait dengan satuan pendidikan, kemudian masalah izin operasional atau izin pendirian, lalu masalah NISN gitu ya. Itu semuanya juga ada di surat edaran ini. Lalu kemarin juga ada surat keputusan menteri juga, Kepmen juga, terkait dengan nomor 262 tahun 2022, ini terkait dengan penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya, jadi bisa dicek juga di sana. Lalu keputusan Kaban, standar kurikulum dan asesmen pendidikan nomor 022 tahun 2023, ini terkait dengan penetapan pelaksana implementasi kurikulum Merdeka pada tahun 2023. Ini juga ada satu lagi terkait dengan konsentrasi keahlian untuk yang SMK ya, pada kurikulum Merdeka. Oke. Lalu ini tadi yang sempat saya sampaikan, yang paling baru itu kemarin ada surat edaran dari Pak Dirjen terkait dengan pemutakhiran data. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di satuan pendidikan. Yang pasti untuk aplikasi pendataan yang paling baru
yang saya yakin pasti teman-teman juga sudah download. Ini pakai aplikasi Dapodik versi 2024. Kemudian untuk formulirnya juga bisa diakses di web Dapo ya, Bapak Ibu ya. Lalu untuk aplikasinya juga bisa diunduh di web Dapo juga. Kemudian poin kedua ini terkait dengan persiapan untuk cut-off BOSP. Batas akhirnya adalah tanggal 31 Agustus. Kita akan ambil datanya yang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu. Kemudian memiliki NPSN ini adalah salah satu syaratnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau satuan pendidikannya sudah terdaftar di Dapodik, saya yakin itu pasti sudah ada NPSN-nya. Cuma mungkin ini diperuntukkan untuk satuan pendidikan baru yang memang belum masuk ke Dapodik. Jadi mungkin dari teman-teman dinas mungkin bisa diurus ya untuk segera dapat NPSN juga. Kemudian untuk izin penyelenggaraan ini nanti diupdate juga ya Bapak Ibu di Verval SP. Jadi kalau case-nya di tahun lalu ini banyak yang satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau satuan pendidikan swasta ya Bapak Ibu ya, yang seharusnya dia bisa dapat gitu ya untuk BOSP-nya, tapi karena izinnya itu tidak diupdate ke Verval dan datanya mungkin ada juga beberapa yang update-nya itu telat gitu ya, bahkan kita kemarin udah ada webinar beberapa kali, sudah kita suratin juga, sudah kita umumin juga, di Jukdis juga sudah cukup jelas gitu ya, pada telat untuk update-nya, akhirnya menyebabkan satuan pendidikan tersebut tidak bisa dapat BOSP-nya. Oke, kemudian untuk besaran biayanya kita alokasinya kita berdasarkan jumlah peserta didik ya Bapak Ibu ya. Tapi peserta didik yang seperti apa? Yang kita hitung adalah peserta didik yang sudah memiliki NISN yang terdata di Dapodik. Nah, untuk tahun ini kita coba coba integrasikan lebih dalam lagi datanya ke teman-teman Pusdatin. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan daftar residu ya yang ada di di Verval PD, karena nanti yang akan kami hitung adalah peserta didik yang NISN-nya valid ya. Gimana cara ngecek NISN-nya udah valid atau belum? Silakan nanti dicek di Verval PD ya Bapak Ibu ya, dengan login masing-masing. Nah itu kira-kira problemnya di mana? Silakan diperbaiki datanya. Oke. Kemudian mengisi datanya di semester 1 ini ya, di semester 1 ini di tahun ajaran 2023-2024 ini sebenarnya untuk strategi ya, biar setidaknya datanya udah masuk dulu nih gitu. Karena kebanyakan dari satuan pendidikan ini banyak yang menunda untuk melakukan sinkronisasi karena nunggu datanya lengkap dulu. Padahal kan di Dapodik ini memang dimungkinkan untuk bisa melakukan pengiriman data walaupun datanya masih belum semuanya lengkap. Tapi tetap harus dipenuhi dulu untuk yang data-data invalidnya gitu ya, harus diselesaikan dulu. Nah ini satu juga ini terkait dengan status partisipasi BOSP-nya. Ini di tahun lalu cukup banyak satuan pendidikan PAUD yang bisa dibilang dalam tanda kutip protes gitu ya. Oh saya nggak dapat BOP gitu ya. Ternyata pas dicek memang statusnya dia mencentang untuk menolak gitu. Bahkan kemarin juga ada beberapa case yang ditemukan oleh teman-teman di tim BOS, tim BOSP, menyatakan bahwa ini ada satuan pendidikan PAUD yang dia
bilangnya tadinya menerima gitu ya, tapi di tengah-tengah dia menyatakan oke, saya menolak gitu. Ini mungkin silakan dipastikan ya ke kepala sekolahnya mungkin Bapak Ibu ya. Apakah memang tahun ini satuan pendidikan Bapak Ibu ini eh, akan menerima BUSP apa enggak? Kalau akan menerima BUSP, pastikan dicentang menerima. Kalau tidak, memang sudah berniat ya untuk tahun depan tidak menerima BUSP, ya jangan dicentang menerima. Nanti malah akan ribet untuk pengembaliannya. Oke. Nah, untuk di Dinas Pendidikan sendiri, nah ini kalau yang kami tuliskan di sini sebenarnya beberapa hal ini sudah masuk gitu ya ke Kemen 303 terkait dengan fungsi dinas untuk melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, layanan teknis kepada satuan pendidikan ya dalam rangka pemutakhiran Dapodik. Kemudian memerintahkan juga kepada satuan pendidikan di wilayahnya untuk melakukan pemutakhiran data menggunakan aplikasi versi terbaru, lalu melakukan verifikasi dan validasi data pokok pada wilayah kewenangan masing-masing. Nah, ini untuk verifikasi dan validasi ini memang masih ada beberapa pertanyaan kemarin ini. Kami melakukan verifikasi dan validasinya seperti apa gitu ya. Banyak dari teman-teman dinas juga yang menanyakan ini. Sebenarnya kalau kita lihat di di manajemen pendataan yang ada di dinas, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk verifikasi dan validasi dari keaktifan sekolahnya gitu ya, melihat apakah dia sudah sinkron atau belum. Kemudian dalam rangka untuk verifikasi validasi peserta didik, itu ada juga untuk verifikasi dan validasi peserta didik baru ya. Kalau yang di-input lewat Nordapodik itu harus di-approve dulu sama dinas. Ini kami harap dari teman-teman dinas ini sebelum melakukan approval, ini juga dicek juga ya Bapak Ibu ya. Apakah memang siswanya ada di sana gitu ya. Kalau memang katakanlah ini nggak cukup waktunya untuk ngecek satu-satu, biasanya ini dari kemarin yang sempat kami temukan dari dinas ini ada yang minta ada semacam surat pernyataan gitu dari sekolah yang akan menambahkan peserta didik di luar Dapodiknya gitu. Jadi ini biar sebenarnya untuk menjaga keamanan gitu ya dari teman-teman dinas maupun dari sekolah untuk memastikan memang siswanya ada di sana. Dan lain-lain gitu ya. Bahkan untuk sarana prasarana pun dari dinas juga di sana ada untuk verifikasi. Kemudian memastikan keberadaan satuan pendidikan di wilayahnya ini memang dalam keadaan aktif ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita bisa lihat datanya. Terlebih untuk yang jenjang PAUD dan kesetaraan. Ini cukup banyak. Kalau kita lihat secara nasional, untuk progres pengirimannya ini masih belum sampai 80% Bapak Ibu. Jadi apakah memang benar ini memang sekolahnya yang belum sinkron, atau jangan-jangan sekolahnya yang sudah tidak aktif, atau emang dia tidak butuh BUSP gitu katakanlah Bapak Ibu ya. Makanya dia masih nahan sinkronnya, ya udahlah saya sinkronnya nanti aja gitu ya. Nah, ini mungkin nanti teman-teman dinas bisa memastikan gitu ya. Data sekolahnya juga bisa dicek di web Dapo maupun di manajemen pendataan. Bisa dicek di situ apakah memang sekolahnya ini masih aktif apa enggak gitu. Kalau memang sudah tidak aktif, bisa dikomunikasikan dengan yayasannya kalau dia sekolah swasta gitu ya. Bisa dipastikan ini memang sekolahnya mau ditutup apa enggak gitu ya. Itu mungkin habis bisa dikonfirmasi. Kalau udah ditutup ya silakan dikeluarkan SK penutupan dan diajukan penutupannya di Verval SP. Kemudian melakukan update terkait dengan penugasan guru, tendik, kepala sekolah, PLT kepala sekolah melalui laman datadik.kemdikbud.go.id. Ini di manajemen dinasnya manajemen data pokok pendidikannya di dinas pendidikan.
Kemudian teman-teman di BPMP kami juga mintain tolong gitu ya, untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan atau satuan pendidikan terkait dengan pemutakhiran Dapodik. Yang mana ini mungkin kegiatannya sudah yang sedang kita lakukan gitu ya. Oke, untuk lini masa Dapodik sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, Dapodik ini sebenarnya sudah mulai dari 2012 ya. Itu dimulai dari Dapodikdas, kemudian 2013 itu Dapodikmen mulai muncul, kemudian 2015 kalau nggak salah itu bergabung jadi Dapodikdasmen, lalu 2020 kita ketambahan juga yang dari PAUD dan Dikmas, jadi gabung ke PAUD Dasmen gitu ya kalau sekarang. Nah, untuk beberapa lini masa ya Bapak Ibu ya yang kita udah melakukan integrasi kemana saja, kita udah ada program apa saja sih kemarin gitu ya. Nah, di 2023 ini Dapodik kita kemarin ya, Dapodik yang versi 2023 kemarin ini masih jadi dasar untuk pengusulan untuk data fisik ya, sebagai dasar perencanaannya juga. Kemudian di tahun ini yang baru dan mungkin ini kemarin ada beberapa masalah gitu ya, ini terkait dengan integrasi data peserta didik yang dari EMIS gitu ya. Akhirnya kita bisa realisasikan untuk integrasi datanya. Mungkin kemarin ada beberapa aduan gitu ya. Pak, saya coba tarik data dari EMIS masih agak lemot gitu ya. Pak, saya coba tarik data RA kok nggak muncul gitu untuk yang teman-teman SD gitu. Ini sedang kami upayakan dengan teman-teman Pusdatin agar kita bisa memberikan layanan yang lebih baik ya Bapak Ibu ya. Semoga sih segera ada solusi gitu ya. Sebenarnya kemarin udah mulai ada perubahan dari endpoint yang kita tembak gitu ya dari Pusdatin. Ini harapannya nanti ke depan kita bisa tembak juga lewat jalur bawah nih biar bisa lebih cepat gitu ya untuk integrasi datanya. Oke, kemudian untuk progres pengirimannya, jadi kalau kami lihat per hari ini Bapak Ibu di Jateng ini sebenarnya udah cukup bagus ya, untuk progres pengirimannya. Jadi dari 53.492 satuan pendidikan ini yang sudah sinkron itu 95,08%. Masih menyisakan 4,92% satuan pendidikan yang masih belum sinkron. Ya, ini sudah sangat bagus untuk progresnya. Tapi kalau kita lihat ada nanti mungkin kita bisa lihat ya, ada beberapa yang masih belum optimal gitu ya. Contohnya kalau kita lihat per jenjang, kita breakdown lebih dalam. Untuk yang penerima BOS, yang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB ini rata-rata udah di atas 95% yang sudah melakukan pengiriman data. Tapi untuk yang PAUD, PKBM, dan SKB, kalau SKB ini karena dikit ya, berarti PAUD dan PKBM ini bahkan untuk yang PKBM aja ini masih di angka 86% untuk pengiriman datanya. Jadi masih cukup menyisakan cukup banyak gitu ya Bapak Ibu masih belum melakukan sinkronisasi. Untuk PAUD ini masih 92% yang belum sinkron. Nah, sebenarnya apakah satuan pendidikan setelah dia sinkron itu tetap bisa sinkron nggak sih gitu ya? Kalau kita lihat dari periode pengiriman data sih sebenarnya masih bisa sinkron ya. Sebenarnya ini yang kita tarik nanti tanggal 31 adalah memang untuk program BOSP. Katakanlah ada satuan pendidikan yang memang dia tidak menerima BOSP gitu ya. Sinkronnya setelah tanggal 31 pun sebenarnya masih bisa sinkron gitu ya. Cuma dengan catatan satuan pendidikan tersebut tidak akan dapat BOSP-nya. Nah,
Kemudian untuk ini saya coba keluarkan tadi ya, progres pengiriman dari yang paling rendah gitu ya, ada 10 kabupaten kota paling rendah gitu ya untuk progres pengiriman untuk yang BOS. Walaupun di sini paling rendahnya itu di 95 ya, dan ini udah rata-ratanya dia di atas 95% ini untuk yang BOSP. Tapi mungkin ini bisa dikejar Bapak Ibu ya, karena kalau efeknya kalau telat sinkron ya pasti nggak akan dapat BOSP-nya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang penerima BOP, PAUD, PKBM, dan SKB, ini top bottom 10 lah ya, 10 terbawah gitu ya. Yang paling rendah masih ada di Kota Surakarta dengan progres sinkronisasinya masih 77,8% untuk yang PAUD, PKBM, dan SKB. Oke. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini pembaruan-pembaruan apa saja sih yang sudah kami coba tambahkan di versi 2024 ya. Untuk penambahan atau pembaruan ya, ini kemarin ada fitur notifikasi dari pusat. Ya, ini untuk memudahkan kami sebenarnya untuk memberikan informasi ke Bapak Ibu di satuan pendidikan. Jadi katakanlah ini ada ada informasi ini informasinya juga bisa segmented gitu ya, bisa kita pilih sekolah mana sih yang akan kita berikan informasi, itu kita bisa pilih. Kemudian ini ada penambahan validasi juga untuk penerima bantuan TIK. Ini sebenarnya dalam rangka kita coba menjaga kualitas data kita ya. Jadi kemarin ada satuan pendidikan penerima bantuan TIK dari pusat gitu ya. Mungkin di Jawa Tengah kemarin cukup banyak juga yang dapat bantuan TIK dari pusat. Mungkin nanti akan muncul validasi ini. Walaupun sebenarnya untuk menghilangkan validasinya cukup mudah ya Bapak Ibu ya, cukup diisikan sarana hasil dari bantuan TIK tersebut gitu ya. Silakan dipilih laptop atau komputer gitu ya. Tambahkan jumlahnya berapa, yang layak berapa, dan di mapping ke bantuan TIK-nya. Kemudian kemarin juga ada penambahan validasi maksimal jumlah jam yang diterima oleh peserta didik pada tingkat 11 dan 12 untuk pelaksana kurikulum Merdeka. Ini kaitannya dengan untuk yang SMA ya Bapak Ibu ya. Yang di SMA itu kan sekarang ada mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh peserta didik ya. Itu kemarin kami tambahkan validasi jamnya. Karena kalau nggak salah kemarin di Capman itu disebutkan bahwa minimal itu 4, maksimal itu 5 mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh peserta didik. Kemudian penambahan validasi ruang yang telah dihapus buku namun masih digunakan pada rombongan belajar. Jadi ini kemarin background-nya kenapa kita tambahkan ini, karena kemarin masih kami temukan ada data anomali Bapak Ibu. Jadi ruang kelasnya ini sudah dihapus buku, tapi masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, yang mana itu masih dicatatkan untuk dipakai di rombel gitu. Nah, ini kami tambahkan validasinya. Cara ngilangin validasinya gimana? Sebenarnya sangat gampang, tinggal dipilih aja ruangan lain gitu ya, untuk dijadikan tempat untuk penyelenggaraan rombelnya. Kemudian ini ada penambahan mata pelajaran praktik juga, PKL gitu ya untuk yang SMK. Ada tambahan validasinya juga untuk SMK. Kemudian ini ada perbaikan bugs juga kemarin untuk di kolom sanitasi untuk perhitungan jumlah jamban. Lalu perubahan referensi dalam kepemilikan kecepatan internet ya. Jadi kalau dulu mungkin kita tanya itu sekolah ini dia pakai internetnya apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau
apa namanya di kami saat ini kita tidak melihat ya dia pakai providernya apa, tapi untuk kebutuhan AN sebenarnya kita lebih ngelihat dia speednya berapa. Jadi ini kemarin ada perbaikan untuk yang referensi apa namanya terkait dengan internetnya. Lalu selanjutnya ini ada perbaikan bugs juga untuk rombongan belajar mata pelajaran pilihan untuk yang PKBM dan SKB yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini kemarin sudah kami coba perbaiki di versi 2024A. Jadi untuk teman-teman di PKBM atau SKB yang menyelenggarakan kurikulum Merdeka dan apa namanya menyelenggarakan paket C ya. Dan ada juga yang sudah kelas 11 katakanlah sekarang harusnya sudah bisa mulai pilih mata pelajaran pilihan. Lalu ini juga kemarin ada pengecekan bugs untuk validasi pengecekan bahasa asing di kurikulum 2013 di SMK. Lalu apa namanya ini juga ada perbaikan pesan error untuk tempat lahir pada saat ditambahkan peserta didik baru dari jenjang TK dan SD. Ya, ini untuk yang pesan dari pusat ya Bapak Ibu ya, ini apa namanya untuk menu pesan dari pusat, Bapak Ibu bisa akses ini dan bisa dapat pembaruan selama Bapak Ibu terkoneksi dengan internet ya. Sebenarnya role-nya di kami set setiap 5 menit sekali ini akan ngecek apakah ada informasi baru atau tidak. Jadi kalau ada informasi baru nanti otomatis informasi barunya juga akan turun ke aplikasi Bapak Ibu untuk kita informasikan kira-kira ada info apa sih. Ini kemarin ada beberapa teman-teman juga di pusat udah mulai nitip beberapa apa namanya info gitu ya. Kemarin ada terkait dengan akses raport, kemudian kemarin juga ada survei untuk yang sekolah penggerak gitu ya. Lalu kemarin juga untuk yang PKBM harusnya sih ada info untuk yang apa namanya untuk yang update versi gitu ya. Karena ya, kemudian kemarin juga ada apa namanya info untuk ada patch baru gitu ya. Untuk patch baru bisa diakses di apa namanya infonya gitu kita kirim ke pesan yang dari pusat ini. Karena pas kemarin awal rilis kan kita sempat merasakan di web Dapo itu agak berat karena yang akses itu cukup banyak. Jadi ya udahlah kita coba bypass saja, kita taruh di sini juga. Oke. Untuk validasi bantuan TIK ini udah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih nanti di menu Blogrand, lalu apa namanya tinggal ditambahkan alatnya gitu ya. Lalu dimasukkan spesifikasinya, kemudian dia ditaruh di ruangan mana, lalu tidak lupa diisikan juga data periodiknya ya. Jadi totalnya berapa, yang masih layak untuk dipakai itu berapa. Nah ini kalau udah diisi kayak gini sih harusnya apa namanya invalidnya hilang gitu ya untuk yang validasi bantuan TIK. Lalu apa namanya di sini nanti di mapping ke alat yang dihasilkan dari program, nanti tinggal dipilih alatnya yang mana. Oke. Kemudian untuk perhitungan jumlah jamban ini di sanitasi apa namanya kita otomatis sekarang melihat dari inputan dari sarana prasarana Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya kita udah tambahkan juga rincian detailnya yang kita hitung itu seperti apa. Jadi ini mungkin untuk catatan Bapak Ibu biar nanti untuk isian jamban atau toiletnya itu lebih apa namanya sesuai Bapak Ibu. Oke. Ini untuk yang validasi yang selanjutnya yang tadi sempat saya sampaikan,
apa namanya, kalau ada ruang kelas yang sudah dihapus buku tapi masih dicek, masih digunakan untuk rombongan belajar, itu nanti akan bisa dilihat di apa namanya, kolom Sarpras waktu Bapak Ibu melakukan validasi. Jadi untuk kecepatan internetnya ini apa namanya, udah kita perbaiki juga untuk label dan apa namanya, isiannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan kecepatan internet yang ada di sekolah. Tapi katakanlah nanti ada yang nanya, Pak, ini apa namanya, kami kecepatan internetnya 30 Mbps nih gitu ya. Kalau kita lihat dari pilihannya kan 30 nggak ada ya Bapak Ibu ya. 30 itu Bapak Ibu bisa apa namanya, pembulatannya kan nanti ke bawah ya, atau 30 koma katakanlah. Itu pembulatannya ke bawah, nanti silakan dipilih angka yang paling dekati. Kemudian kemarin kita juga sudah melakukan kelulusan bersama, yang mana ini sudah beberapa tahun kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Apa namanya, untuk kelompok B atau untuk yang di TK, SPKTK, Pratama Widya Pasraman gitu ya. Ini sebenarnya untuk yang Pratama Widya Pasraman udah nggak masuk ke Dapodik ya, karena kemarin udah dipindahin juga ke Kementerian Agama untuk pendataannya. Kemudian untuk KB yang berusia lebih dari 7 tahun itu juga masuk kriteria untuk diluluskan bersama. Lalu untuk tingkat 6, tingkat 9, tingkat 12, lalu tingkat 12 atau tingkat 13 untuk SMK, ini diambil tingkat tertinggi dilihat dari kurikulumnya. Jika ada tingkat 13 yang diluluskan, maka 13 melihat penggunaan kurikulum yang dipilih gitu ya. Jadi kalau kurikulumnya memang yang pelaksanaannya 4 tahun, itu akan diluluskan. Tapi kalau memang kurikulum yang dipilih adalah yang 3 tahun, ya berarti kelas 12 yang diluluskan. Kemudian untuk yang kesetaraan, kita ambil paket yang paling tinggi Bapak Ibu. Jadi contohnya kalau di PKBM dia menyelenggarakan paket A, paket B, maka yang kita luluskan secara bersama itu adalah yang di paket B-nya. Paket B yang di tingkat akhir ya Bapak Ibu. Kenapa kita luluskan cuma yang paket B-nya saja? Karena asumsinya biasanya dari paket A ini dia akan melanjutkan ya, akan melanjutkan ke paket B biasanya. Tapi katakanlah ada yang tidak melanjutkan di paket B, teman-teman di PKBM ini tetap bisa meluluskan, tinggal pilih aja siswanya mana, apa namanya, untuk diluluskan. Tapi dengan catatan dia sudah masuk di tingkat akhir ya, Bapak Ibu. Lalu untuk SLB dipilih juga yang paling tinggi. Jadi kalau dia apa namanya, paling tinggi ada di tingkat 9 yang diluluskan ya di tingkat 9-nya. Nah kalau SLB itu kan biasanya gabung ya Bapak Ibu ya, dari SDLB, SMPLB, dan SMLB. Kita lihat tingkat tertingginya mana, itu yang kita luluskan secara bersama. Oke. Kemudian validasi jumlah jam maksimal yang diterima oleh peserta didik, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kalau dia tercatat jamnya lebih gitu ya, apa namanya, untuk pembelajarannya itu nanti akan muncul di apa namanya, di kolom pembelajaran di saat validasi. Kemudian untuk pengisian PKL, apa namanya, jadi ini yang baru ya, untuk yang PKL itu ada mata pelajarannya, bisa ditambahkan Bapak Ibu di pembelajaran. Kemudian ini juga nanti tambahkan guru pengampunya untuk yang PKL, ada di submenu ya, submenu apa namanya, praktik kerja lapangan di rombol, di rumah belajar. Kemudian nanti tinggal dipilih aja dia gurunya siapa yang apa namanya, mengajar PKL di mana, atau pengampu lah katakanlah.
Nah, tidak lupa juga diisikan dudinya ya Bapak Ibu ya, relasi dengan dunia usaha dan industrinya. Di menu sekolah tinggal ditambahkan ini anak-anak ini PKL-nya di mana sih gitu ya, bidangnya bidang apa. Kemudian PKS-nya juga silakan diisikan. Kemudian tanggal apa namanya mulai dan tanggal berakhirnya kapan dari dokumen tersebut. Kemudian nanti bisa dipilih juga di selanjutnya nanti bisa dipilih prakerin ya, apa namanya praktek prakerin atau teaching factory-nya. Ini kalau apa namanya nanti bisa dipilih juga di Dudi ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dipilih dulu Dudinya yang mana, kemudian prakerinnya seperti apa, tinggal ditambahkan apa namanya aktivitas PD-nya, dia mengikuti prakerin untuk siswa SMK, judul kegiatannya apa, tanggal mulai dan tanggal selesainya kapan gitu ya. Ini sesuai dengan tahun ajaran berjalan. Lalu nanti tinggal dipilih siapa aja siswanya, kemudian pembimbingnya siapa. Ini untuk PKS-nya juga ada. Jadi untuk yang PKL ini memang cukup banyak ya. Ini kemarin tambahan dari teman-teman di SMK untuk validasinya untuk yang PKL. Oke. Nah, katakanlah nanti ada yang masih kurang ya Bapak Ibu, itu nanti bisa dicek juga pas validasi. Atau ini sebenarnya nanti bahannya juga bisa kami kirim, atau Bapak Ibu juga bisa cek panduannya di web Dapo untuk cek ya, ini kira-kira cara ngisi ini kayak gimana, cara ngisi itu kayak gimana, bisa cek di sana, atau nanti bisa cek juga di apa namanya, bisa cek juga di FAQ yang ada di web Dapo. Nah, kemudian ini apa namanya untuk menu baru ya, tambahan untuk yang integrasi data berasal dari MIS. Ini kita tambahkan baru di semester ini. Tapi mohon maaf ini mungkin kemarin sempat ada yang nanya, Mas, kalau yang mutasi dari MIS gimana gitu ya. Nah, kalau untuk mutasi dari MIS ini masih belum ditambahkan. Kami masih coba cek juga ya dari hasil untuk penambahan siswa baru ini apakah sudah lancar atau belum. Apa namanya, karena apa namanya untuk yang sekarang masih banyak laporan bahwa apa namanya pas kemarin mau narik siswa banyak yang nggak muncul gitu ya. Nah ini sedang kami koordinasikan dengan Pusdatin dengan Kemenak juga untuk apa namanya status siswanya, karena kemarin kami coba cek beberapa apa namanya ada yang dia statusnya itu masih belum diluluskan di madrasah gitu ya. Nah, itu beberapa case yang mungkin menyebabkan tidak muncul siswanya. Benar, Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk yang integrasi ini nanti silakan tinggal dipilih aja nanti apa namanya sekolahnya mana gitu ya. Lalu nanti dipilih siswanya yang mana yang mau didaftarkan di sekolah Bapak Ibu. Nanti tinggal dimasukkan ke sana. Jika ada peserta didik yang tidak ditemukan di jenjang sebelumnya, ini operator masih bisa melakukan penambahan secara apa namanya, secara manual ya Bapak Ibu ya. Itu ada menunya non-emis, non-dapodik atau non-emis. Tinggal diinputkan datanya apa namanya untuk bisa diinputkan, terus nanti dari teman-teman dinas nanti bisa melakukan verifikasi. Nah, cuma mungkin pas verifikasi ini teman-teman dinas mungkin apa namanya perlu konfirmasi juga ya ke satuan pendidikan untuk memastikan memang siswanya ini beneran ada di sana atau tidak. Gitu. Kemudian untuk yang implementasi kurikulum Merdeka di Dapodik gitu ya, ini kemarin kami dapat data dari apa namanya dapat data dari BSKP
Badan Standar Kurikulum dan apa namanya tadi BSKP itu singkatannya Bapak Ibu. BSKAP lah ya, kurikulum dan asesmen pendidikan. Ini kemarin kami dapat SK penyelenggara yang kami flag di Dapodik adalah satuan pendidikan yang statusnya itu mandiri berubah dan mandiri berbagi. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, kami udah masuk ke SK, tapi kok Dapodiknya nggak berubah ya, gitu ya. Nah, mungkin perlu dicek juga nih status di SK-nya itu mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Karena kalau mandiri belajar ini kan satuan pendidikan masih menggunakan K13 ya Bapak Ibu ya. Cuma sudah mulai menerapkan beberapa prinsip dari kurikulum Merdeka. Jadi apa namanya dari situ kami apa namanya flag ke Dapodiknya berarti untuk yang mandiri belajar ini masih pakai K13. Untuk yang kami flag dia sebagai pelaksana kurikulum Merdeka adalah yang mulai dari mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah, kemarin juga kami sempat berdiskusi juga dengan teman-teman di BSKP. Kami sempat menanyakan ada beberapa sekolah yang statusnya ini berubah dari mandiri berubah ke mandiri belajar. Nah, ini kalau dari BSKP menyampaikan untuk satuan pendidikan yang sudah menyelenggarakan IKM kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya, yang mana dia udah mandiri berubah, mandiri berbagi, kemudian dia kemarin sekolah penggerak gitu ya, lalu dia apa namanya SMKPK di tahun sebelumnya, walaupun tahun sekarang dia tidak masuk ke SK, itu pembelajarannya nggak boleh di-downgrade gitu ya. Kurikulum yang digunakan tetap kurikulum Merdeka. Jadi dari dasar itu kita terapkan validasinya di Dapodik tetap harus pakai kurikulum Merdeka untuk yang apa namanya X program maupun X program sekolah penggerak maupun SMKPK, dan di tahun sebelumnya udah pakai mandiri berubah atau mandiri berbagi. Oke. Untuk tampilannya nanti di Dapodik kalau dia sudah apa namanya sudah kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya, itu nanti harusnya di status implementasi kurikulumnya ini udah Merdeka. Ini berdasarkan data SK tadi dan dengan ketentuan yang sebelumnya saya sampaikan ya. Oke. Yang berbeda mungkin untuk yang jenjang SMA dan SMK dan kesetaraan, untuk kurikulum Merdeka ini memang tidak ada penjurusan ya Bapak Ibu ya untuk yang SMA. Kemudian untuk yang SMK untuk kurikulum Merdekanya itu ada tanda khusus gitu ya, dia tetap harus menambahkan apa namanya kompetensi keahlian baru yang memang khusus untuk yang apa namanya kurikulum Merdeka di dinasnya. Untuk kesetaraan pun juga sama, tinggal nanti pilih yang umum Bapak Ibu untuk yang apa namanya kalau programnya ya. Kalau yang sebelumnya itu ada IPA, IPS, ada bahasa gitu ya. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu statusnya itu umum. Nah, untuk SMA dan PKBM itu nanti tinggal dipilih program yang dilayaninya itu adalah Merdeka umum, Bapak Ibu. Oke. Untuk yang apa namanya kesetaraan nanti dipilih paket C yang umum. Ya, kenapa paket C? Karena memang apa namanya untuk kurikulum Merdeka ini untuk penjurusan yang paket A sama paket B itu kan nggak ada penjurusan ya dari awal ya. Untuk yang paket C yang sebelumnya ada IPA, IPS gitu ya. Sekarang kalau dia menjalankan kurikulum Merdeka tinggal dipilih yang paket C umum. Nah, untuk yang SMK apa namanya nanti ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk ditambahkan apa namanya ditambahkan
kompetensi kalian atau program kalian ya. Tinggal nanti dipilih. Ini yang ada dalam kurung K, ya. Ini dalam kurung K ini menunjukkan bahwa dia konsentrasi keahlian. Kalau program kalian itu nggak ada K-nya, tapi untuk penunjuk dia itu kurikulum merdeka, dia di depannya adalah SMK Merdeka. Untuk pengisian rombelnya ini sebenarnya cukup jelas Bapak Ibu, karena di semester kemarin itu pun juga udah ada ya, untuk pengisiannya kita isikan sesuai dengan Kepmen 262 kemarin. Untuk yang SD, untuk yang SMP, untuk yang SD tetap diisi ya. Kalau untuk guru kelasnya ada mata pelajaran guru kelas sendiri. Walaupun tetap diminta detailnya per mata pelajaran, tapi untuk guru kelasnya tetap diisikan Bapak Ibu. Karena memang kemarin instruksinya untuk yang SD itu dia tetap guru kelas ya yang dihitung, tetap 24 jam. Tapi untuk mapping mata pelajaran lainnya ini tetap diisi. Oke, untuk SMP sebenarnya tidak ada perubahan Bapak Ibu. Yang ada di sini mungkin jumlah jam maksimalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau jumlah jam maksimalnya ini yang kemarin kami masukkan ke ke Dapodik gitu ya, untuk referensi adalah jumlah maksimal jam per tahun Bapak Ibu. Jadi kita asumsikan kalau kita konversi ke per minggu itu jadi berapa. Nah, ini ada sebenarnya udah ada alokasi P5 gitu ya, tiap mata pelajaran itu sudah kita include-kan ke jam maksimal gitu ya. Jadi kalau harusnya PKN itu 2 jam di SMP, jam maksimalnya sekarang jadi 3 jam dengan asumsi dia tuh 1 jam itu kaitannya dengan P5. Karena kalau kita merujuk ke Kemen gitu ya, yang mengatur dengan IKM tadi, untuk guru mata pelajaran itu kan dianggap sebagai fasilitator ya Bapak Ibu ya. Jadi jamnya tetap diakui 1 jam per per mata pelajaran gitu. Jadi ada tambahan 1 jam untuk yang P5. Untuk SMA pun sama, kita ambil jam maksimalnya dari total jam per tahun include dengan P5-nya. Nah, ini yang sering kelupaan ya Bapak Ibu ya. Sering juga ditanyakan ke helpdesk kami terkait dengan perekaman P5, koordinator P5, sorry. Jadi kalau kita merujuk ke aturannya, koordinator P5 itu dia bisa dihitung 2 jam per rombongan belajar sebagai koordinator P5 ya. Nah, ini silahkan nanti ditambahkan di pembelajarannya. Ini yang diisikan adalah koordinatornya Bapak Ibu. Jadi untuk perekaman koordinator P5 tetap harus ditambahkan di mata pelajarannya untuk mengindikasikan dia mengampu rombongan belajar yang mana. Nah, itu kalau nggak salah diakuinya 2 jam ya Bapak Ibu ya. Kemudian selain itu untuk koordinator P5-nya harus ditambahkan juga ini ada validasi ganda, ada validasi satu lagi terkait dengan tugas tambahannya. Jadi tugas tambahan dia sebagai koordinator P5 di satuan pendidikan tersebut. Jadi ditambahkan guru tersebut ini juga sebagai koordinator P5. Oke. Ini untuk ketentuan P5-nya.
Untuk pemilihan tema, apa namanya, nanti di atas ini pas Bapak Ibu klik Project P5 itu nanti Bapak Ibu bisa pilih lebih detail lagi projectnya di rombongan belajar tersebut itu temanya apa yang dipilih gitu. Nah ini apa namanya yang diisikan di sini adalah apa namanya bukan guru yang mengajar, tapi guru yang apa namanya menjadi pengampu atau guru yang jadi koordinator yang diisikan di sini. Oke. Oke, kemudian untuk yang apa namanya mata pelajaran pilihan ya, mata pelajaran pilihan ini cukup banyak pilihannya sebenarnya di Capman gitu ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat juga di sana apa namanya untuk siswa di SMA dan SMK gitu. Nah, menunya juga ada tersendiri untuk di Rapodiknya ini sudah ada di tahun sebelumnya. Tinggal dipilihnya alokasi untuk yang mata pelajaran pilihan mana, kemudian dipilih gurunya siapa yang mengampu, lalu siswanya siapa yang ikut di sana. Nah, nanti katakanlah Bapak Ibu tetap ada apa namanya ada pertanyaan nih setelah ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek beritanya di web Dapo di dapo.kemdikbud.go.id. Lalu apa namanya Bapak Ibu juga bisa lihat juga di knowledge base kami atau FAQ kami yang sudah kami siapkan. Gimana sih cara nginput P5 gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk aja ke link ini atau Bapak Ibu bisa jika diakses di web Dapo juga. Lalu kami juga ada Instagram Dapodik Official. Ini juga kami apa namanya sering kirim informasi juga nih terkait dengan Dapodik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tanya lebih detail, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk kami melalui email di dapo@kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa kirimkan permasalahan Bapak Ibu apa, lalu kalau bisa sekalian dilampirkan data dukungnya gitu ya. Kalau ada semacam screenshot gitu ya, atau contoh NIK atau contoh NISN, NPTK, guru maupun NISN yang siswa yang bermasalah, apa namanya, tolong dilampirkan juga dan diperjelas juga case-nya seperti apa, terjadinya saat apa, dan detail dari yang bermasalah itu seperti apa. Itu nanti bisa dikirimkan ke email kami. Nah, untuk email ini dari tim kami targetkan untuk permasalahan ini kami selesaikan 1 kali 24 jam. Jadi target kami adalah tidak ada antrian email di hari ini gitu ya, yang kita oper di hari berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu kirim email ke sini, apa namanya, jangan lupa dihidupin notifikasi di emailnya ya, di HP-nya. Kalau ada email baru, tetap dipantau juga apa namanya balasan dari helpdesk kami. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan pemaparan kami terkait dengan Dapodik. Apa namanya, kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf gitu ya. Mungkin nanti kita bisa perbanyak diskusi kita di tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan tadi Mas Kris ya. Silakan Mas Kris. Baik, ini saya manggilnya Mas Nafis saja ya, biar lebih akrab. Siap Mas. Baik Mas Nafis, terima kasih atas materi yang telah disampaikan tadi. Begitu banyak sekali dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta webinar yang sudah masuk di link Zoom maupun di streaming link YouTube. Tapi begini Mas Nafis, ini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah raise hand, mungkin akan bertanya. Izin Bapak, suaranya kurang keras sedikit Bapak. Terima kasih. Baik, apakah sudah lebih keras lagi Pak? Kurang dekat sedikit Pak. Kurang dekat sedikit. Iya, terima kasih Pak. Iya. Seperti ini.
Sudah Iya. kedengeran, Pak? Sudah jelas banget, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas Hafiz, ini ada resen dari pertama ini tadi sudah saya pantau gitu ya, yang sudah resen duluan itu dari Ibu Desi Ahria Prihartini. Ibu Desi, apakah sudah bisa on air di link Zoom ini, Bu Desi? Bu Desi Ahria Prihartini. Oke, kalau begitu kita pindah ke SD Negeri Magelang 7. SD Negeri Magelang 7, apakah sudah siap untuk menyampaikan sharing? Oh, iya. Siap. Baik, bisa menyebut nama, Bu? Oh iya Pak, ya, mohon izin Pak, saya Khairul Manan dari SD Magelang 7, Kota Magelang. Izin bertanya nggih Pak, nggih. Oh nggih. Untuk masalah residu siswa yang terkait BOSP itu kan kita mengacunya ke NISN ya Pak ya. Di tempat kami itu ada satu siswa masuk residu itu NISN-nya ganda. Terus kita sudah melakukan merger ke dinas dan sudah ditindaklanjuti. Tetapi siswa tersebut masih berada di residu, Pak. Padahal sudah saya sinkron. Kejadian ini juga sama seperti tahun lalu, tapi untuk yang tahun lalu itu bisa ini sih Pak, bisa termerger, bisa tertangani. Tapi untuk yang satu ini kenapa masih masuk residu lagi? Apakah ada solusi atau jalan? Mohon petunjuknya ya Bapak. Terima kasih Pak. Baik, Mas Nafis, apakah pertanyaan dari Pak Khairun dari SD Negeri Magelang 7 sudah jelas ya? Siap, sudah jelas sih Pak. Tadi ini masalah residu ya. Di link YouTube juga dari SMP Karangrejo ya, itu juga bertanya yang sama. Mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Khairun dari SD Negeri Magelang 7 tadi bisa mewakili dari peserta yang lain. Monggo Mas Nafis. Oke, siap. Biasanya kalau residu yang ada di Verval PD itu kan disebabkan karena yang pertama karena ganda ya Pak biasanya ya. Dia terdaftar di 2 atau lebih sekolah. Kemudian ada juga residu karena dia NIK-nya ini nggak padan gitu ya. Waktu dipadankan ke Dukcapil datanya masih belum sesuai. Nah, kalau yang double, setahu saya dulu memang ada fitur ya di Verval PD itu untuk merger. Nah, mungkin kalau sekarang mungkin bisa dicek juga Pak di di quality control yang di menu siswanya ya tadi ya. Kalau kita lihat detail ke siswanya, kita pilih quality control. Nah, itu biasanya kan kalau dia residunya apa, ketahuan di situ ya Pak, residunya karena double, lalu doublenya dengan siswa yang mana dan sekolahnya di mana. Nah, harusnya sih kalau salah satunya sudah tidak aktif Pak, kalau salah satunya sudah tidak aktif, harusnya itu tetap nanti udah nggak residu lagi ya, karena dari Pusdatin setahu saya itu ngeceknya dia kalau dua-duanya aktif itu baru ke catat residu. Nah, kemarin kami juga sudah sempat menyampaikan Pak ke Pusdatin terkait dengan hal ini juga gitu ya. Dalam rangka keperluan kita untuk cut off nanti, kami berharap sih akan ada merger data gitu ya. Yang harusnya bisa dideteksi juga dari Pusdatin untuk yang statusnya aktif dan statusnya tidak aktif gitu ya. Jadi nanti harusnya kalau statusnya aktif yang dimenangkan yang statusnya aktifnya gitu ya. Jadi otomatis nanti harusnya bisa ke merger sama Pusdatin. Mengingat kalau kita nunggu kan agak ini waktunya tinggal seminggu ya Pak. Iya Pak, betul. Iya, tapi betul, gini Pak, mohon izin ya Pak, menyela pembicaraan. Untuk di kami itu gandanya itu begini Pak, kasusnya itu gandanya dengan siswa tersebut. Jadi kebanyakan itu belajar dari tahun-tahun sebelumnya itu di sekolah kami itu ada yang gini Pak, modelnya lompat kelas. Jadi dia tuh
dari TK-nya itu masih berada di TKA, orang tuanya minta langsung ke SD, nah gitu kan, padahal kan harusnya ke TKB dulu, baru diluluskan bersama oleh kementerian ya Pak ya, nah itu baru masuk ke SD. Nah kita kesulitannya di situ Pak, jadi dia itu ganda dengan NISN-nya dia di TK-nya dahulu. Iya, makanya tadi Pak, kalau di TK-nya itu sudah statusnya tidak aktif, harusnya itu kan nanti dari teman-teman Pusdatin itu bisa melakukan merger. Nah, ini mungkin nanti sambil kami komunikasikan juga Pak dengan teman-teman Pusdatin nanti sebelum kita cut off ya. Kita coba deteksi juga nih yang lain gitu ya, karena saya rasa ini masalahnya nggak cuma di 1 atau 2 sekolah gitu ya. Untuk yang merger-merger ini harusnya bisa diselesaikan dan dideteksi secara masif juga di pusat dulu sih harusnya. Gitu sih Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya atas Ya, Pak. petunjuknya dan jawabannya. Mungkin bisa membantu teman-teman yang lain juga. Iya. Ya, walaupun sebenarnya harusnya sih kalau di satunya sudah tidak aktif gitu ya. Biasanya yang kecatat kan dia sama-sama aktif ya. Harusnya kalau satunya tidak aktif sih harusnya nggak masuk residu sih. Kalau harusnya. di kita masih aktif semua Pak. Nah Masih itu aktif. kalau masih aktif semua harusnya nanti coba dikontak ke operator TK-nya kali ya Pak. Atau bisa menghubungi dinas. Jadi menu di dinas itu kan ada menu mutasi. Menu mutasi ini dia bisa melakukan mutasi dari menu dinas. Dia bisa dipilih status keluarnya apa, lulus atau mutasi. Ini sebenarnya menunya kita siapin untuk teman-teman dinas. Karena kadang ada yang sengaja ditahan gitu ya Pak. Iya. Ini saya rasa harusnya sih di Jateng nggak ada ya. Ini saya rasa orang Jateng baik-baik. Nggak ditahan Pak. Jadi ada siswa ditahan, dia nggak bisa ditarik di jenjang lanjutannya karena satu dan lain hal gitu ya. Nah itu mungkin untuk sekolah yang di jenjang selanjutnya itu bisa menghubungi dinas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu sih. Baik Pak, terima kasih atas petunjuknya dan jawabannya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Khairun ya, sudah terjawab pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya ini ada yang resen juga Mas Nafis dari Pak Khadik. Kodik apa Khadik ya ini? Halo Pak Khadik, apakah bisa on air di Zoom ini karena sudah raise hand? Pak Khadik? Oke, kalau tidak, baik kita lanjut ke yang raise hand berikutnya, yaitu dari SMA Negeri 1 Klaten. Iya, selamat siang, Pak. Ya, ini dari Ibu siapa? Yandri Ningsih, Pak. Oh iya, monggo Ibu, silakan. Iya, selamat siang Pak Nafis, saya dari SMA 1 Klaten, izin bertanya. Terkait akun, Pak. Jadi untuk di tempat saya ada P3K baru dan sudah masuk di Dapodik. Tetapi untuk pembuatan akunnya itu di web SP Datadik itu tidak bisa. Setelah saya lihat itu ada di daftar akun, tetapi emailnya itu bukan email ibu tersebut gitu loh Pak. Jadi tidak bisa diganti dan itu kan ketika saya tarik data untuk tukar akses pengguna itu tidak bisa. Jadi sudah berulang kali saya install ulang, terus saya tarik data itu tidak bisa melakukan tukar akses pengguna, Pak. Mohon solusinya, Pak. Terima kasih. Baik. Ya ternyata masih di mute Pak. Sorry. Baik. Sebenarnya kalau untuk yang kendala akun, nanti bisa dicek di SP Datadik ya Bu. Jadi mungkin di bagian akun individu nanti coba dipilih gurunya. Sebenarnya di sebelah kanan itu kan ada edit akun ya. Nah untuk emailnya ini memang nggak bisa diganti dari sini sih. Tapi sebentar harusnya sih bisa dari
manajemen yang di dinas sebentar. Bagaimana Ibu? Saya coba cek dulu Pak di manajemennya. Nah, itu harusnya nanti apa namanya? Teman-teman di dinas itu juga bisa ngecek ya apa namanya untuk guru tersebut gitu ya. Mungkin contoh. Nanti tinggal pilih nanti PTK-nya di manajemen dinas. Nanti dipilih juga apa namanya di bagian akun. Di bagian akun nanti bisa dipilih dia apa namanya akunnya mana saja yang terdaftar. Nah, di dinas itu nanti bisa pilih aja ya kalau kalah-kalah dia emailnya nggak sesuai gitu ya, itu nanti bisa dihapus juga di sana. Apa namanya nanti di lokalnya tinggal tarik data. Atau katakanlah ini masih kurang jelas ya Bu, nanti mungkin bisa dikirimkan juga ke email kami Bu, ke dapo@kemdikbud. Nanti silahkan diinfokan juga NPSN-nya berapa, sama data gurunya ya, data gurunya mana, lalu akun yang harusnya dipakai yang mana. Gitu. Nanti mungkin nanti tim helpdesk kami akan bantu. Ya. Iya, berarti saya kirim emailnya saja ya Pak, biar bisa Boleh. langsung ditindaklanjuti. Boleh Bu. Iya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Ya, selamat siang. Siang Bu. Ya, terima kasih. Yang dari SMA Negeri 1 Klaten sudah terjawab. Baik, ini saya kembali ke Ibu Desi Arya Prihatini ya. Tadi sudah sejak awal tadi resen dan sekarang muncul lagi. Bu Desi, apakah sudah on Bu Desi? Sudah Pak. Oh iya, silakan Ibu. Selamat siang Pak. Izin bertanya, saya dari SD Banjarharjo 4. Silakan Bu. Untuk NISN ganda Pak. Kemarin ada siswa kami yang asalnya dari RA, kemudian masuk ke residu NISN ganda. Setelah konsultasi dengan dinas, saya diarahkan untuk ke Kemenak. Dari Kemenak itu sudah masuk ke akun emis sekolah tersebut dan sudah dikeluarkan. Tetapi saya cek kembali di verbal PD-nya masih ganda Pak. Untuk nanti tidak akan cair Pak atau bagaimana? Karena di verbal PD-nya masih residu Pak. Padahal kemarin konsultasi dengan Kemenaknya, siswa tersebut sudah dikeluarkan. Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih. Ya, biasanya kalau di verbal PD, kalau kita cek di apa namanya quality control ya, kalau di verbal PD itu menunya ada menu quality control di siswanya ya Bu. Nah itu silakan coba dicek Bu, di situ statusnya aktif atau non aktif gitu ya. Nah apa namanya kalau dia yang ini sebenarnya pertanyaan sama dengan yang sebelumnya ya Pak Kris ya. Jadi sama-sama masalah apa namanya NISN ganda, data residu gitu. Jadi apa namanya harusnya sih kalau memang salah satunya itu sudah tidak aktif gitu ya, harusnya itu sudah tidak masuk ke residu lagi. Jadi coba dicek dulu nih di verbalnya apakah dia sudah apa namanya statusnya non aktif gitu ya, yang di RA-nya, atau jangan-jangan masih aktif juga gitu. Nah, kalau salah satunya sudah statusnya nonaktif, ini yang tadi sempat saya sampaikan, kami sedang berusaha untuk menghubungi Pusdatin ya, nanti untuk persiapan cut-off, apa namanya, kami pengen ada kayak semacam merger gitu ya, atau cleansing gitu di Pusdatinnya untuk yang statusnya dia
nonaktif gitu ya. Kalau double-nya itu ada 2, satunya aktif, satunya nonaktif, harusnya salah satunya itu bisa di-mergerkan ke yang aktif, yang dianggap yang aktif itu nanti harusnya nggak masuk ke residu lagi. Iya Pak, untuk pihak operator dari Kemenagnya kemarin sudah menunjukkan bukti printout-nya Pak, sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut, dari RA tersebut. Mungkin dari ya, makanya coba dicek di verbalnya. Dicek verbalnya itu untuk yang RA-nya dia itu ke datanya dia masih aktif atau tidak gitu. Oh, iya Pak. Terima kasih, ya, Pak. Coba nanti dicek di itu, coba dicek di verbal PD-nya, pilih siswanya. Iya. Terus dia statusnya aktif atau tidak yang di RA. Itu kalau dua-duanya masih kecatat aktif ya itu nanti mungkin pas kita minta pusdatin merger ya itu mungkin nanti nggak akan ke merger gitu ya, karena yang akan kita minta untuk merger adalah yang salah satunya aktif gitu, yang tidak dua-duanya aktif. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama mungkin yang perlu diperhatikan, kadang teman-teman operator itu baru di eksekusinya hari ini gitu ya, berharap nanti di verbal PD-nya langsung berubah gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau data dari Dapodik maupun dari EMIS itu sebenarnya ada ada penjadwalan juga ya Bu untuk pengiriman data. Jadi kalau yang dari Dapodik itu sebenarnya kita kirim per jam ke Pusdatin, tapi untuk dimunculkan ke verbal PD itu adalah 1 hari sekali gitu. Jadi mungkin kalau baru diusulkannya sekarang bisa diceknya besok gitu ya di verbal PD-nya. Tapi kalau ini udah dieksekusinya kemarin-kemarin, harusnya sih di verbal PD-nya udah berubah. Mungkin itu. Baik, ya, terima kasih Mas Nabi ya. Ini ada lagi dari yang resen, dari SMP Negeri 1 Grobogan. Halo, SMP Negeri 1 Grobogan, apakah sudah siap untuk mengajukan? Siap, ya, siap Pak. Silakan. Nama mohon izin Pak, nama saya Suwardi Pak, dari SMP Negeri 1 Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin untuk bertanya berkaitan masih sambung dengan pertanyaan tadi tentang verbal PD, Pak. Terus terang, selama ini integritas dari verbal PD ke Dukcapil, saya rasa masih belum maksimal, Pak. Dikarenakan kebanyakan kita verbal PD, kita validasi, dan kita padankan dengan data yang ada di Dukcapil, berkaitan contohnya dengan nama ibu kandung, sampai kita mengundang dan mengambil data itu ke Dukcapil. Di Dukcapil sendiri data itu sudah sama, tapi setelah kita verbal sampai hampir 1 tahun atau 2 tahun data tersebut divalidasi lagi, ternyata masih belum bisa, Pak. Itu pertanyaan saya, Pak. Mudah-mudahan nanti integrasi dengan Dukcapil bisa real time, 1 kali 24 jam atau mungkin maksimal 7 hari seperti itu. Terima kasih Pak. Enggak Pak. Jadi untuk yang integrasi dengan Dukcapil sebenarnya dari Pusdatin itu tiap hari itu pasti mengirimkan data ya Pak, dimasukkan ke antrian. Nah ini sebenarnya dari kemarin-kemarin juga sempat ada isu juga tuh Pak yang dia udah perbaiki di Dukcapil yang di daerah gitu ya, ternyata pas dengan yang di pusatnya masih belum update gitu. Nah ini mungkin nanti kami coba sampaikan Pak ke Pusdatin untuk case ini, biar nanti dari Pusdatin yang kotak ke Dukcapilnya ya Pak, karena setahu saya kemarin memang ada case yang seperti itu. Nah, ini kayaknya pertanyaan kalau banyak soal verbal nanti mungkin Mas Kris bisa undang dari Pusdatin, Mas. Siap. Okay.
Ya, dikarenakan kita dapat instruksi untuk segera memperbaiki, tapi setelah kita coba untuk memperbaiki, kenyataan dari pusat itu belum ada perubahan. Jadi kan tindakan kita bagaimana lagi yang mentok di situ kan, Pak. Termasuk. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Cukup ya, dari saya Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama Pak. Yang resen lagi, Bapak Budi Pujianto dari SD Negeri Kentong, Kecamatan Cepu. Nggih, Bapak. Oke, silakan. Nggih, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Budi Pujianto dari SDN Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Izin bertanya Bapak, di sekolah kami kemarin menerima satu siswa yang belum memiliki akte dan KK Bapak. Dia itu terkendala di pembuatan aktenya itu kemarin terkendala sama itu buku nikah. Di Capil kemarin itu ditanya buku nikah. Nah, itu solusinya gimana ya Pak? Sementara kalau di Dapodik kan harus menyertakan NIK gitu. Seperti itu Pak. Mohon solusinya. Iya Pak. Nah, kalau solusinya gimana? Monggo berkoordinasi Pak dengan Dukcapil setempat ya Pak. Ya ini ya memang harusnya ini tanggung jawabnya orang tuanya ya Pak. Monggo nanti diobrolin ke orang tuanya. Silahkan diurus untuk kakaknya, karena kalau siswanya nggak punya NIK kan sebenarnya yang rugi juga ya selain sekolahnya ya, nanti bosnya nggak dihitung karena dia nggak punya NISN, ya itu nanti yang rugi juga siswanya juga sih Pak, karena apa namanya ya sekarang apa-apa kan pakai NIK ya Pak, daftar BPJS, daftar apa gitu ya, apa namanya. Kalau yang sekarang untuk penerbitan itu memang harus ada NISN-nya Pak. Tapi kalau apa namanya sekedar sinkron datanya masuk sih masuk gitu ya. Cuma untuk penerbitan NISN-nya yang nggak ada. Gitu sih Pak. Jadi kita kembali ke di Jukdis ya, yang nanti akan dihitung adalah yang sudah ber-NISN valid. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih pada SD Negeri Kentong ya, Kecamatan Cepu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Sebelum saya melanjutkan ke resen berikutnya, ini ada pertanyaan di chat ya. Mohon maaf saya tidak bisa membaca semuanya karena memang ini kita sebenarnya menginginkan yang langsung ya, langsung di link Zoom ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagian akan kami sampaikan. Bikin Manafis, ini pertanyaan dari Pak Puput Ayu. Ini dia menanyakan tarik peserta didik baru dari EMIS masuk ke SMP, kenapa belum ready? Mohon solusinya. Benar Manafis nih. Ya, ini mungkin maksudnya sudah tarik PD dari EMIS, tapi datanya nggak turun ke lokal ya. Iya. Ya, kalau ada yang kayak gitu mungkin nanti bisa disampaikan ya Bu, apa namanya, ini Ibu atau Bapak gitu yang nanya tadi, nanti bisa disampaikan, di emailin aja ke kami, biar nanti kami bisa bantu cek gitu ya. Ini sebenarnya datanya nyangkut di mana gitu. Kalau apa namanya, harusnya kalau tidak ada masalah, apa namanya, harusnya pasti turun ya. Nanti tinggal sekolahnya melakukan tarik data. Tapi kalau ternyata pas ditarik data tidak muncul, kemungkinan pas penambahan ada kendala yang menyebabkan dia gagal gitu. Tapi mungkin untuk info detailnya nanti mungkin bisa dikirimin ke email ya Bu. Apa namanya, biar bisa bantu cek lebih detail lagi. Ya, Mas Nafis, terima kasih. Kepada Ibu Puput ya, nanti bisa mengirim di email ke Jakarta. Baik, ini ada raise hand dari tadi SMP Negeri 1 Doro Pekalongan. Tadi muncul.
SMP Negeri 1 Doro Pekalongan, apakah masih? Masih Pak. Silakan Ibu. Suaranya jelas nggak Pak? Soalnya nggak pakai. Jelas sekali, jelas. Gini, kenalkan saya Dwi dari operator SMP 1 Doro. Di kami ada 2 anak lulusan MI. Masuk berarti kelas 7 ini ya. Tapi yang satu lulusan tahun kemarin, yang satu lagi lulusan 2 tahun kemarin. Setelah kami masukkan ternyata dia setelah dicek di dinas itu yang satu masih kecantol di MTS Malang yang 2 tahun yang lalu. Berarti yang tahun kemarin kecantol di SMP Bandar Batang. Nah, yang Malang ternyata NSN-nya itu masuk ke tingkat 9. Jadi kelas 3 nggih. Ternyata operatornya yang di Malang, saya kan udah berhubungan, itu bilangnya ini kalau kami keluarkan apakah masuk 9 apa masih bisa di tingkat kelas 7. Itu gimana ya Pak? Yang kelas 7 tapi NSN-nya masuk ke tingkat 9 di emisnya itu. Jadi maksudnya siswanya mutasi atau gimana, Bu? Enggak, masuk baru. PPDB baru. Ya, kelas 7. Tapi setelah dicek itu quality NSN-nya itu masih kelas 9, masih di kelas 9. Tapi anak sudah, kami kan pas PPDB enggak ngecek anak ini benar kelas memang lulusan tahun kemarin apa pernah sekolah seperti itu Pak. Ternyata dia masih sekolah dan pas kelas 7 di MTS Malang itu posisinya keluar tapi di MTS-nya enggak dikeluarkan. Jadi mungkin tingkatnya dinaikkan. Itu gimana? Aduh. Apa bisa dicek enggak ya Pak? Misalnya saya sebenarnya kirim kalau email. ya. Sebenarnya kalau untuk pencatatan di Dapodiknya, Bu, kalau ini saya nggak tahu deh Ibu untuk masukan ke Dapodiknya yang sekarang itu tuh pakai jalur yang tarik data dari EMIS atau atau tambah siswa siswa non Dapodik ya berarti ya? Iya, manual yang non Dapodik. Kalau tambah siswa non Dapodik itu pasti akan ke daftarnya di kelas 7. Ya, Bu. Jadi kalau pas turun datanya ke lokal itu pasti akan kelas 7. Nah, cuma mungkin untuk yang di madrasah sana itu harusnya segera dikeluarkan ya. Ya, saya nggak tahu nanti statusnya dia akan valid apa enggak ya di di verbalnya, tapi yang pasti sih yang di madrasahnya harus segera dikeluarin. Terus di SMP-nya silakan di mapping ke rombel yang benar gitu. Berarti paham. Berarti pokoknya kalau udah sana dikeluarkan otomatis ini ya kalau memang masuk manual non Dapodik. Halo, Bu. Halo. Ya, ini intinya nanti kalau ada yang double kayak gitu, saya katakanlah dia dikatakan residu gitu ya sama teman-teman Pusdatin, nanti sebelum cut off kita akan tutup undang Pusdatin untuk membantu kita ya untuk melakukan cleansing. Yang harusnya yang dihitung adalah memang yang masih aktif gitu ya. Kalau dia double-nya satunya aktif, satunya tidak aktif, kita minta nanti dari Pusdatin untuk bantu kita untuk merger peserta didiknya biar yang aktif itu yang akan diakui sebagai bukan data residu gitu ya. Makanya tadi saya bilang ke Ibu coba di emisnya itu segera dikeluarkan biar yang aktifnya nanti tutup satu. Gitu sih. Baik, Mas Hafiz. Mas Hafiz ini semakin asik sekali ya sama diskusi pada siang hari ini. Padahal
waktu kita tinggal kurang lebih nanti kenalin ya. Hilang kok menu tangannya. Masih tinggal sekitar 8 menit. Ini masih ada beberapa itu yang resen. Tapi saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu kita semua karena ini sudah mendekati waktu pukul 3 sesuai jadwal. Kita harus selesai. Untuk itu saya kasih kesempatan kalau masih cukup waktunya ini kepada Bu Kristianti. Monggo, Ibu, silahkan untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau izin bertanya. Kan kemarin itu ada siswa pindahan dari SD lain, kan saya mengulang di SD Negeri 2 Tuko, mengajar di sana. Lah kemarin udah saya tarik, udah masuk Dapodik, tapi di rombelnya itu di kelas 1, sedangkan saat saya klik di kelas 4 itu kosong. Itu bagaimana ya? Apa boleh saya share screen Dapodiknya? Maksudnya di aplikasi Dapodiknya, Bu, atau gimana? Iya, di aplikasi Dapodik kan udah masuk di aplikasi Dapodik. Nah, terus itu toh di pas saat mau memasukkan rombel itu kan harusnya kelas 4. Tapi di kan itu ada 2 kanan sama kiri. Di kelas 4 itu yang bagian kanan kosong. Harusnya kan dari kanan ditarik ke kiri. Tapi di kelas 1 itu bagian kanan itu muncul. Oke. Gini, Bu, mungkin kemarin pas melakukan tarik data itu kan harusnya bisa di mapping ya, Bu. Ini mau di mapping ke kelas berapa? Ke kelas 4. Iya, pas pas di SP Datadik gitu ya. Pas di SP Datadik itu ada pilihan dia mau langsung di mappingin ke rombel atau tidak kan sebenarnya. Iya, itu kemarin kan udah tak pilih toh. Dari kan ada pilihan kelasnya, itu udah tak pilih kelas 4, tapi kok masuknya di kelas 1. Iya, atau kalau nggak gini, Bu, itu mungkin nanti bisa di mappingin dulu aja ke kelas 1, disinkronkan, nanti minta tolong teman-teman di dinas ya, admin dinasnya untuk dipindahkan ke kelas 4. Lewat manajemen dinas bisa. Berarti saya perlu ke dinas ya untuk merubah. Iya, karena kalau untuk mapping untuk loncat kelas ya, Bu, dari yang tadinya di kelas 1 mau ke kelas 2 atau ke kelas kelas lainnya gitu ya, itu nanti harus lewat dinas sih. Baik, terima kasih Pak. Iya, Bu. Baik, sudah cukup Bu Kristianti ya. Untuk selanjutnya kepada Pak Eko Arwibowo. Silakan Pak. Pak Eko. Kalau tidak, saya lanjut ke... Halo. Iya, monggo. Selamat sore, Pak. Dari SMP Purwodadi, Pak. Pengen bertanya terkait dengan SK pendirian sekolah. Jadi ada beberapa sekolah di kabupaten kami, Kabupaten Grobogan, itu tidak memiliki SK pendirian sekolah. Karena di tahun 2004 itu kan Grobogan mengalami banjir besar. Nah, tadi saya sudah menanyakan ke bidang SMP. Nah, regulasi untuk pencetakan atau penerbitan kembali SK pendirian sekolah itu, Pak, yang kesulitan. Jadi sampai saat ini sekolah kami masih masuk residu karena belum upload SK pendirian sekolah. Namun nomornya itu ada. Bagaimana Pak kira-kira? Mungkin nanti dari bentar, ini sekolah negeri swasta, Pak? Negeri, Pak. Negeri. Kalau negeri itu sebenarnya kalau untuk yang BOS ya, Pak. Kalau kaitannya sama BOS itu kita kalau yang negeri kita tidak cek ya, Pak, karena untuk yang kita cek itu untuk yang BOSP adalah yang swasta. Dia wajib harus ada SK pendirian atau SK operasional. Nah, tapi kalau untuk penyelesaian SK pendiriannya mungkin dari teman-teman dinas nanti bisa bikin bikin surat keterangan atau dibuatkan SK baru. Nah, itu monggo aja sih, Pak. Berarti untuk SK itu nanti berbunyinya gimana ya? Tadi saya sudah menanyakan ke bidang SMP. Sebentar Mas, tak lihat regulasinya karena SK pendirian itu harus ada surat izin, ada SIUP juga, surat izin bangun gedung itu.
Ya, IMB. tapi itu untuk yang swasta kalau nggak salah Pak. Kalau yang negeri itu kan yang ngeluarin dari dinas kan Pak. Oh, berarti Kan langsung kalau saja minta sekolahan, surat keterangan nggih, ya, Pak? nggih, harusnya kan kalau sekolah negeri kan memang sekolahnya di bawah wewenang dinas ya. Dan ya, masa harus pakai SIUP juga kan enggak Pak. Kalau SIUP kan pakai Oke. yang badan usaha ya Pak. Untuk yang sekolah swasta Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bantuannya nanti kita sampaikan ke bidang SMP. Nggih. Mungkin cukup. Baik Pak Eko, terima kasih. Monggo Pak Untung dari Demak. Mas Kris yang tetangga saya nggak ada yang nanya ini dari Kudus nih. Kudus. Kebetulan ini. Pak Untung, ya halo. Halo ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Demak, SD Negeri Karamatu 1, ingin bertanya terkait residu, Pak ya. Jadi di sekolah saya itu ada satu anak residu, itu nama anak dan nama ibunya. Tetapi saya cek di KK dan di akte itu sudah sama persis. Saya cek di update masih nggak bisa. Itu solusinya bagaimana? Apakah orang tua mungkin ke Dukcapil atau saya yang ke dinas itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua terkait siswa baru yang tidak ada. Jadi siswa baru yang tidak ada di Dapodik. Ini kan saya kemarin itu kan apa itu? Input manual di aplikasi Dapodik, Pak. Input manual sudah, kalau nggak salah baru sehari lah. Saya sinkronkan kalau masih belum masuk di server. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa nanti masuk di Dapodik, atau apakah saya inputnya di SP Datadik atau bagaimana? Itu. Yeah. Kemudian satu lagi Pak, kemarin ada siswa yang dari TKA itu sudah laporan di dinas, tapi masih juga belum muncul di data apa itu PD itu. Pak, mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, yang pertama kalau residu Pak ya, kayaknya nanti Mas Kris perlu undang khusus ya Pak dari Pusdatin. Yeah. Cuma kalau residu setahu saya memang ada antrian Pak untuk mematchingkan data dengan yang di Dukcapil. Harusnya kalau siswanya itu tadi masuk antrian, datanya sudah diperbaiki di Verval ya Pak, untuk data nama anak, data nama ibu gitu ya, harusnya itu segera akan masuk ke antrian. Ya, cuma mungkin nanti lebih jelasnya kalau nanti Mas Kris nanti ngundang dari Pusdatin sih kayaknya lebih enak ya untuk didiskusikan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan input data siswa dari aplikasi Dapodik. Jadi kalau di SD dan di TK itu kan memang masih bisa nginput ya Pak di lokal ya. Belum kita tarik ke SP Datadik. Justru kalau nambahnya di SP Datadik, kami malah khawatirnya nanti nambahi kerjaannya teman-teman dinas ya Pak. Karena kan kalau ditambah di SP Datadik kita harus di-approve dinas dulu gitu. Tapi harusnya sih kalau setelah sekolahnya sinkron dan status sinkronnya berhasil ya Pak, nggak ada error gitu pas pas sinkron gitu ya. Mungkin nanti coba dicek juga di laman sinkronnya. Ini biasanya yang kelupaan oleh teman-teman sekolah itu ngecek data yang terkirim itu berapa gitu. Jadi nanti mungkin coba dibiasain pas setelah sinkron dicoba dicek itu data yang terkirim dari sinkron itu hasilnya kayak gimana sih gitu ya. Biasanya ada daftar yang data terkirim untuk data siswa berapa, data rombel berapa dan lain-lain gitu. Itu coba nanti dicek. Nah, harusnya sih kalau setelah sekolahnya sinkron 3 jam, minimal 3 jam sih Pak, minimal 3 jam sekolahnya cek di SP Datadik, harusnya nanti siswanya muncul di sana. Ya, harusnya 3 jam sekali. Itu nanti bisa muncul di situ. Nah, satunya lagi nanti soal apa ya Mas Kris? Ya, baik. Tadi yang satunya kayaknya kelupaan Pak Untung. Yang dari TKA. Oh, TKA. TKA ini saya sudah komunikasi dengan guru TK-nya.
Ya, informasinya sudah sampai ke dinas, cuma saya lihat di data kok masih belum muncul nama siswa yang ini akan saya tarik. Untuk ditarik ya, Pak? Iya. Oke. Mungkin nanti bisa coba dicek ke teman-teman dinas ya, Pak. Di dinas itu tadi yang seperti saya sampaikan, dari dinas itu bisa mapping, bisa bantu mapping gitu ya, dalam tanda petik bisa bantu mapping siswa A ini dia dipindahkan kemana gitu. Nanti mungkin bisa diobrolin ke teman-teman dinas sih. Kalau pas mau ditarik nggak bisa, itu sebenarnya bisa lewat jalan situ juga sih. Itu mungkin, Pak. Ya, baik Mas Nafis. Sebelumnya saya mohon maaf, ini kita sudah melebihi waktu dari jadwal yang sudah kita tetapkan dari awal, dan kebetulan ini juga sudah memasuki waktu sholat asar. Untuk itu saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu peserta webinar, karena waktu jualah yang harus memaksa kita untuk selesai acara webinar pada siang hari ini. Untuk itu, seperti yang disampaikan Mas Nafis tadi, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan suatu permasalahan atau sharing terkait dengan sinkronisasi Dapodik, bisa email melalui dapo@kemdikbud.go.id. Seperti yang Mas Nafis ya. Ya, insya Allah nanti bisa dijelaskan oleh tim dari Kemdikbud. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami selaku moderator dan sekaligus membawa acara pada siang hari ini, banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di dalam link webinar ini, baik di room Zoom meeting ataupun yang menyaksikan di live streaming YouTube. Untuk itu sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Nafis Khairul Huda yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada acara webinar pada siang hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang akan melakukan sinkronisasi Dapodik. Baik, sebelum kita masuk di acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa